film bagus dan laku itu memang formulanya nggak jelas, tapi basic teorinya ada gitu loh. Nah itu nggak pernah dijalanin. Iya, selamat datang bersama saya Ropi di sini Tentang Sinema, teman-teman. Lagi-lagi saya sebagai host di sini ya, guys ya. Kali ini saya sendiri, tapi dengan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Pak Arif Retno Pribadi ICS. Selamat datang Pak Arif. Maaf saya norak ya Pak. Iya. Maaf banget saya norak. Lumayan norak. Betul. Sekali bikin kayak gitu langsung dituntut terus soalnya. Standarnya udah kayak TV gitu modelnya kan. Lalu segitu silakan Pak, sambil minum boleh, sambil makan-makan boleh. Kalau kita ngobrol-ngobrol kayak di warkop. Ya. Selamat datang Pak Arif, sudah datang di Talk Sinema. Kita pokoknya berbincang-bincang layaknya di warung kopi aja ya Pak ya nih ya Pak. Iyalah. Ngalor gitu aja nggak masalah ya. Iyalah. Ada editing ini. Ada editing ini ya. Lost dikit nggak ngaruh lah. Iyalah. Tinggal sebut aja timecode berapa gitu. Tinggal yang dilarang yang mana gitu ya guys ya. Nah, jadi Pak, kita memulai pembicaraan sebenarnya aku penasaran banget dengan ICS ini itu apa sebenarnya sebagai Pak Arif ini bagian dari ICS itu ya. Aku sudah baca-baca sih emang tentang ICS ini kayak ini tuh Indonesian Cinematographers Society gitu ya. Nah, cuma aku masih penasaran akhirnya perannya, terus habis itu bagaimana terbentuk dan lain-lain tuh gimana Pak? Mungkin bisa kita kenalkan dulu kepada teman-teman gitu. Ya ICS itu kan kumpulan sinematografer lah. Dia ada dua bentuk lah. Satu anggota umum, satu member. Member kita ada kira-kira 22 orang lah. 22 orang saat ini? Saat ini. Oke. Tapi seluruhnya DOP di Jakarta, di Indonesia ini yang terdaftar itu sekitar 170-an. Oh, banyak juga ya banyak. Yang terdaftar, Yang terdaftar ya. Belum yang liar-liar nih ya. Iya. Terus. Terus ya kita pinginnya, ya namanya asosiasi, kita pasti punya standarisasi lah. Betul. DOP itu kayak apa standarisasinya. Cuman memang sampai saat ini belum semua terlaksana. Kita lagi bikin LSP-nya lah, lembaga sertifikasinya. Gitu. Ya kita berharap itu akan jalan. Cuman kan ya itulah, Indonesia ini paling banyak bikin regulasi. Iya. Tapi nggak ada regulatornya. Iya gitu. betul. Jadi ya susah lah. Peta kompli lah. Tapi paling nggak kita pernah ngajuin jam kerja segala macam. Tapi sebenarnya target kita yang terpenting itu klasifikasi dan kompetensi sebenarnya. Klasifikasi dan kompetensi. Klasifikasinya itu klasifikasi V. Terus kompetensinya harus apa, ABC gitu. Ya, itu kayak grade gitu ya? Grade-nya gitu. Oke. Jadi nantinya pinginnya ya, oke, kalau kamu masuk kelas ini, kamu nggak boleh ambil job kelas ini. Ya. Jadi akan terjadi regenerasi gitu kan. Betul. Nah, terus secara skala job, secara fee juga tertata itu kan enak kan. Jadi kita nggak akan bersaing secara nggak sehat. Pasti udah oke, kamu ambil job ini ya udah kelasnya ini. Ya itu pilihan nanti. Setiap grade tuh kalau kamu mau naik ada semacam ujiannya gitu. Ya. Oh, ya maksudnya secara kompetensinya gitu ya. Dengan regulasi-regulasi untuk nentuin grade-grade dan kompetensinya untuk kalau misalkan mau naik berarti mereka harus ada apa ya, capaian tertentu berarti gitu ya. Oke. Ya sebenarnya kan ini kalau udah jadi ICS bisa melaksanakan itu, termasuk kontrak kerja, kesepakatan kerja keluar dari satu asosiasi kan enak. Ada yang ngurus gitu loh. Jadi nggak akan ada sentimen pribadi di area itu gitu loh. Itu kan lebih terstruktur, lebih ngasih keamanan juga nggak sih sama ini apa yang bekerja sebagai sinematografer gitu kan berarti. Jadi syarat-syarat kerjanya apa, resikonya apa segala macam. Nah, cuman kan ini regulasi lagi nih. Izin PH itu kan paling mudah. Jadi dia selalu ada izin PH itu usaha dengan resiko rendah masalahnya. Nah, sementara kru kita itu kan minimal 100 orang. Pasti
potensi resiko itu gede. Ya. Seharusnya izin PH harus gede. Resikonya ya. Heeh. Jadi K3 keselamatan kerja itu udah tanggung jawab PH sebenarnya. Ya. Jam kerja apa. Oh. Nah, seharusnya kan waktu memperjuangkan jam kerja itu K3-nya masuk dulu baru Ya. karena jam kerja itu ada di K3. Ya. Keselamatan, kesejahteraan kerja kan ada di K3. Nggak bisa sendiri aja nih si Iya, ICS nggak ini bisa, akhirnya ya, nggak benar-benar. bisa. Dan seharusnya jam kerja itu keluar dari sebuah union, bukan asosiasi. Tapi kan union di kita, Ya, union kita kan you know lah. ada rupanya ya. Sorry, maksudnya adalah nggak usah diselamatin lah, capek nggak usah diselamatin. Ya, Ngerti, sekarang jadi ngerti. pinter-pinteran kita, Mm-mm. ya akhirnya kan per orang gitu, bukan sebuah asosiasi kayak dealing ke PH apa itu Iya juga bukan sih. effort kita akhirnya. Nah, makanya di keadaan seperti ini seharusnya DOP itu punya semacam kemampuan entrepreneurship lah. Oke. Ya, artinya kan gimana cara present, cara Ya, ngomong, gimana cara ngomong. Gimana cara menyamarkan diri dia juga gitu ya. kayak gitu-gitunya kan penting. Ya. Nah, di kita kalau udah jadi seniman, sinematografer kayaknya udah nggak butuh entrepreneurship. Padahal itu kan jualan, gimana jual diri kita. Jual diri, benar. Itu udah menjadi cita-citanya dari dulu, Pak. Misalnya Kak, omongan tentang jam kerja dan keselamatan itu tuh emang, aku kan sempat lihat nih, CS nih, dari lama dibicarakan dan dicita-citakan lah ya. Ya. Maksudnya Pak Arief termasuk bagian dari yang dulu juga pernah sebelum membangun ICS ini. Dari dulu ini dibicarakan juga nggak sih Pak? Apa baru-baru ini sebenarnya pembicaraan Enggak, ini kita udah lama isu itu kegodok. Cuman ya gitu, kita nggak punya kekuatan atau ya itu tadi peraturannya udah ada, tapi siapa yang mengawal regulasi ini, yang bikin punishment, memutuskan ini, Oh ya juga ya. kayak gitu-gitunya kan nggak. Kayak kamu di keuangan gitu, kayak OJK-nya lah. Oh ya. Nah itu kan nggak ada di kita. Kalau itu ada ya Badan udah, pengawasnya gitu ya? regulasinya akan jalan gitu kan. Ya. Nah standarisasi ini kan namanya standar ya, dia basic kan. Ini kan butuh pemahaman di seluruh kru lah, termasuk produser terutama. Jadi sebenarnya DOP atau sinematografer ini bisa mengimplementasikan apa yang dia pikirkan untuk menjadi sebuah film yang menurut kita bagus, itu hampir 50% tergantung pada produksi sebenarnya. Nah, kalau begitu? Iya, produksi yang kuat, produksi yang bagus, produser yang paham akan sinematografer itu kayak apa, segala macam industri. Bukan produser yang speaking English well aja ya. Speaking English well aja. Nah itu pasti akan bagus, ngertiin kita, oke, kita butuh lampu ini karena ini. Nah, kayak gitu-gitu pertimbangan. Negosiasinya menjadi lebih Jalan, Ya, kita kan ya. nggak jalan karena ya udah selalu ide itu kan unlimited kan. ya. Terus kita kerucutin, terus terjadi negosiasi karena budget segala macam kan. Nah tapi mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas itu kan kategori lain yang emang harus didetailin gitu. Ya. Nah di area-area itu kan kita selalu ya udah mau gimana, Ya. kita harus kerja. Betul juga ya. Tawar menawar tidak terjalin dengan baik juga jadinya ya. Tapi kalau kita ketemu produser yang bagus, yang ngerti produksi, yang bisa sampai ngitung satu shot itu harga berapa, nah itu kan lebih enak kita ngejelasin. Iya juga ya. Problemnya kan di kita film bagus dan laku itu memang formulanya nggak jelas, tapi basic teorinya ada gitu loh. Nah itu nggak pernah dijalanin. Betul. Basic teori untuk menjadikan film ini bagus Iya, dan laku gitu ya. Playability dan marketability itu bisa dihitung. Ya. Ketika usaha atau bikin film itu udah masuk ranah industri, Ya. seharusnya bisa dihitung dong.
Oh iya ding. gitu dong. Karena sudah menjadi Jadi produk ya, teman ya? untung ruginya udah bisa iya. diprediksi gitu loh. Namanya industri. Betul. Kita belum jadi industri karena belum bisa menghitung itu kan. Ya. Orang mau invest industri di kita ini film masih kayak apa ya, ladang gelap perjudian, Pak. Lagam gelap perjudian. Bener. Masukin duit masih kayak ini untung gak ini ya? Ini untung ya? Ya faktor luck itu jadi dominan di situ. Iya. Nah, ketika faktor luck itu mendominasi, ya keilmuan apa itu nggak jadi nggak- tolak ukur. Iya akhirnya. benar. Jadi nggak bisa di ini juga ya, implementasiin juga jadinya ya. Karena ujung-ujungnya gambling aja udah. Iya. Tapi itu ngefixnya memang nggak. Apakah dulu pernah kita ada di titik film industri kita yang cukup ideal, Pak, sebenarnya? Ya ideal nggak mungkin. Ideal itu cuma ada di akademi. Oke. Kalau pasar itu pasti dinamis, Dinamis, fluktuatif. betul. Ya. Tapi bagaimana kita meng-create dinamisitasnya itu kan juga butuh pengetahuan gitu kan. Nah, kita kan kebanyakan selalu pasarnya apa gitu kan. Ya. Kita nggak pernah, oke kita bentuk pasar gitu, itu kan nggak pernah ada. Oh iya ya. Tapi kalau ini film kita udah jadi industri, kita berani nentuin pasar gitu loh. Untuk kita sendiri. Untuk bikin pasar baru gitu loh, ya, biar ya nggak jenuh segala macam. Ya kalau di kita kan oke, kalau ini zaman dulu ya, umpamanya kamu habis religi naik nih, habis itu pasti horor seks, Pak. Betul. Diimbangin ini turun ini. Ya. Permainan itu aja pasar. Tapi nggak pernah menimbulkan pasar baru misalnya. Ya, karena nggak bisa berhitung. Ya. Jadi di kita itu juga segmennya kan kayak playability dan marketability itu kan ada di segitiga yang harus sama sisi. Spektrumnya sama. Kamu pernah dengar movie popcorn? Nah, movie popcorn itu spektrum ekonominya. Oke. Terus ada kamu pernah dengar filmis? Itu segi sosial politiknya kayak apa? Isunya, apa? oke. Terus kita kenal namanya sinematik. Itu estetika dan teknologinya kayak apa. Nah, tiga segitiga ini dengan spektrum yang sama itu bisa dipermainkan gitu. Ini struktur dasar film itu kayak itu. Isunya harus bagus. Ya. Terus estetikanya harus bagus, terus pemasarannya harus bagus, penjualannya. Nah, spektrum ini dipermainkan. Makanya kayak kamu filmnya Nolan apa yang soal bom tuh, Oppenheimer. Apakah Oppenheimer itu harus 70 mili? Enggak, Pak. Dia ambil sisi ekonominya. Untuk anak zaman sekarang 70 mili belum nggak ngerti itu apa kan. Iya. Itu sampai Nolan bikin behind the scene dia di 70 mili. Nolan udah sering banget pakai 70 mili. Tapi karena dia mau jual 70 mili itu, dia bikin behind the scene-nya. Untuk 70 mili untuk generasi baru ini. Rasanya jadi mewah gitu ya. Ya itu dia udah sering syuting pakai 70 mili. Padahal dia berangkat dari situ juga ya. Jadi ketika keadaannya kayak gini, teknologi dan estetik itu jadi ekonomi ditarik. Gitu. Oke. Nah makanya penting banget behind the scene itu bukan cuma untuk upload sosmed atau apa, dia harus punya strateginya. Behind the scene itu bagian dari promosi yang Berpengaruh pada pemasaran akhirnya. Apa nih satu film ini nih poin interest kita tentang sisi ekonominya apa? Udah diupload, dikelola Pak dengan baik. Ya. Makanya dulu kayaknya banyak bloopers kayak di kredit tuh bagian dari pemasaran juga sih itu. Strategi pemasaran juga. Sih. Tapi itu dimainkannya tidak, maksudnya akhirnya tetap ujung-ujungnya semuanya harus seimbang gitu ya? Iya. Makin banyak spektrum yang berseberangan atau bersentuhan makin bagus. Udah komplit gitu loh. Jadi playability dan marketability-nya jalan. Ya. Sih, berarti. Nah, ngomongin itu akhirnya
ini masuk dikit ya Pak, ke arah yang bagaimana sorotan kita sekarang masih ada yang kayak ngomongin film festival dan film industri gitu loh. Nah, akhirnya kedua hal ini nih, menurut Pak Arif ada bedanya nggak sih sebenarnya dalam hal ngomongin spektrum tadi? Ya itu kan kayak orang punya konstruksi diadik gitu. Ya. Kalau nggak bener ya salah, seneng susah. Itu kan kayak film-film kita ngomongin cuman dua objek, subjek dan objek. Nah, subjek dan objek itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Ketika lu ada subjek, pasti ada objeknya dong. Ya betul. Ada interpretasi, ada persepsinya. Ya. Yang itu nggak perlu dibedakan karena dia satu kesatuan. Ya kayak film festival, film komersial, itu bukan cirinya apa. Iya juga ya. Coba kamu rinci, apa sih festival itu, ciri film festival kamu detailin. Sama aja, Mbak. Film Iya juga itu, apapun filmnya, itu cuman permainan tap offset doang. Ya. Medium, close out, gitu, sama Pak. Mau apa, festivalnya di mana? Karena dia daftar festival aja. Jadi festival gitu Jadi ya. festival. Kalau pandangan kayak misalkan mencirikan film festival nih kuatnya di isunya nih, tapi kayak itu tuh kalau misalkan kita lihat di pasar nggak laku deh yang kayak gini-gini isu ini misalkan gitu. Ya maaf ya, kayak apa tuh, Ipar Maut umpamanya. Itu isunya bagus. Emang daftar festival dia. Iya juga. Laku tuh. Laku-laku juga ya. Iya. Isu itu punya publik gitu loh. Bukan punya festival. Iya sih, benar. Berarti ketika terjadi misalkan film yang anggaplah isunya yang cukup besar misalkan, cukup berdampak misalkan, tapi ternyata tidak laku. Ini berarti bukan perkara dia festival kan? Enggak lah. Pemasaran dong berarti urusannya. Ya namanya, kecuali kamu bikin film art gitu ya. Film yang untuk kepuasan diri kamu nggak perlu audience gitu kan. Ya kamu nggak perlu mikirin bagus, laku atau apa, enggak. Ya. Tapi ketika kamu bikin film itu kan kamu pingin dunia tahu lah gitu. Ya. Apa yang kamu pikirin, apa yang kamu bayangkan, itu kan kamu pingin tahu aja. Ya kamu butuh audiens, ya pikirin audiens itu dapat kenikmatan menonton. Visual pleasure-nya kayak apa gitu. Oh. Iya dong, kamu bikin film, wah ini festival, tapi nggak enak ditonton buat apa? Iya juga ya. Ini festival long take. Wah. Oke. Iya. Itu jadi akhirnya nggak kemakan juga kan akhirnya ke ini. Terus buat apa? Iya juga ya. Kamu masukin dokumen hidup kamu aja. Ya.